Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidadini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa bi sahbi sadri wa swi amri wa hudaya misaniyah qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk malam ini kita akan bahas bagian baru ya, bab baru yang namanya adalah ijarah. Ini satu akad yang sebenarnya sering kita temui, sering mungkin juga kita lakukan, tapi pembahasannya dalam bahasa Arab jarang kita dengar. Ya. Jadi ijarah adalah akad kerja, meskipun secara umum dalam bahasan fikih ijarah itu artinya sebenarnya juga dibahas bahasan sewa, ya, sewa menyewa, sewa barang, sewa jasa. Nah, sewa jasa itulah yang kita sebut sebagai akad kerja. Nah, di sini kita akan bahas satu segmen saja, yaitu akad kerja. Jadi ijarah itu kita masukkan adalah akad kerja. Maka kita akan coba bahas dulu ya dari sisi istilah ya. Jadi secara makna yang namanya ijarah adalah akad transaksi, pertukaran jasa dengan kompensasi tertentu. Nah, ya, jadi secara makna syar'inya adalah ini adalah akad transaksi pertukaran jasa dengan kompensasi tertentu. Jadi yang namanya bekerja ya, jasa tenaga kita ditukar dengan sesuatu kompensasi. Kompensasinya nanti kita akan bahas mana yang boleh, mana yang enggak, lingkup kompensasinya apa, itu kita sebut sebagai akad ijarah. Ya. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuknya dan ruang lingkupnya kita akan bahas lebih lanjut di bagian sini. Ya. Ketika kita bicara tujuannya, maka akad ijarah ini adalah agar pemberi kerja atau dalam bahasa kita adalah majikan, atau dalam bahasa Arabnya ajir, gitu ya. Ini bisa mengambil manfaat jasa dari pekerja dan pekerja bisa mengambil upah dari pemberi kerja. Nah, gitu ya. Jadi memang ini akad timbal balik, satu pihak, satu orang itu punya kompensasi, nanti bisa berupa harta, uang, atau kompensasinya barang. Satu pihak itu hanya punya tenaga, hanya punya kemampuan, hanya punya keahlian. Bahasa kita ini kan menjual jasa gitu ya, menjual jasa. Nah, maka masuk ke dalam bahasan ijarah ini kan seperti kurang lebih nyewa jasa orang. Yang namanya orang kerja, baik kerja dia dalam skup kerja kantoran, mau dia kerja kontrak, mau dia kerja di pabrik, mau dia kerja temporer, mau dia kerja jadi tukang jahit, kerja yang hanya mengikuti pesanan, semua itu kan pekerjaan. Ya. Dia memberikan jasa untuk mendapatkan upah atau kompensasi, kan gitu ya. Jadi semuanya sama. Hanya nanti kita akan bisa pecahkan bentuk-bentuknya sehingga kita bisa pahami bagian-bagiannya dari masing-masing akad tersebut. Gitu ya.
Kalau kita bahas dari sisi jenis objek akad, maka kita akan menemukan ada dua macam pekerjaan, ya. Ada yang akadnya itu kepada hasil pekerjaan, ada yang kedua adalah kepada bentuk jasanya. Nah, apa bedanya? Jadi ketika kita bicara pekerjaan, maka ketika kita lihat dari objek yang diakadkan, maka kita akan melihat dua bentuk. Ada pekerja yang diakadkan itu yang penting hasilnya. Pokoknya saya bikinkan rumah, gitu ya. Kan nggak peduli kan kalau seperti itu. Bentuk pekerjaannya, ruang lingkupnya itu tidak menjadi pertimbangan. Tapi pertimbangan yang diakadkan adalah jasa membuatkan rumah, kan gitu ya. Saya tolong bikinkan sepatu, saya tolong jahitkan baju. Yang jadi objek akad jasanya adalah hasil pekerjaan, kan gitu ya, hasil pekerjaan. Nah, berbeda dengan yang kedua adalah yang jadi objek akad justru jasanya, ya. Nggak peduli tidak dinilai pekerjaannya. Nah, umumnya pekerja yang tetap, pekerja kantoran itu menggunakan bentuk kedua. Contoh, misalnya jadi guru. Jadi guru yang ditanya hasilnya atau yang penting pekerjaannya, bentuk jasanya? Bentuk jasanya kan? Pokoknya tugasnya guru adalah mengajar. Kan gitu ya. Mohon maaf, bukan kita merendahkan, tapi guru tidak ditanya hasil pekerjaan, kan gitu ya. Mau hasilnya bagus, hasilnya nggak bagus, nggak ada hasilnya, selama dia sudah menjalankan akad, yaitu mengajar, maka dia berhak menerima kompensasi, kan gitu ya. Sama juga seperti seorang misalnya pegawai administrasi di kantor. Selama dia sudah mengerjakan tugas sebagai pegawai administrasi, maka sudah memenuhi akad dia sebagai pekerja dengan bentuk jasa tertentu. Baik selesai maupun tidak selesai, oh datanya kurang, ya bukan ranahnya dia, kan gitu ya, bukan ranahnya dia. Maka kita bisa lihat di sini bisa akadnya sendiri ditinjau dari hasil pekerjaan atau ditinjau dari jasa yang yang dikeluarkan, gitu ya, jasa yang dikeluarkan. Nah, inilah yang harus hati-hati. Maka ketika kita menilai diri kita minimal, maka kita coba kita renungkan. Kita sehari-hari ini untuk ma'isyah, untuk kehidupan, jasa yang kita lakukan yang mana? Gitu ya. Ini cerita kalau kita ma'isyahnya dari jasa. Kenapa? Karena juga ada yang ma'isyahnya bukan dari jasa. Kok bisa? Iya, yang sebelumnya kita bahas, yaitu dari jual beli. Jual beli kan tidak kerja sama siapa-siapa. Jual beli dia mendapatkan keuntungan dari transaksi yang ada. Keuntungan itulah yang kemudian dia jadikan penghasilan, gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara ijarah, ini adalah orang yang modalnya bukan barang, tapi modalnya adalah kemampuan, modalnya jasa, modalnya tenaga, keahlian, kan gitu ya. Dia nggak punya barang, sehingga yang dipertukarkan adalah kemampuan, keahlian, tenaganya dia, jasanya dia dengan barang atau dengan jasa lagi juga boleh, kan gitu ya. Tapi umumnya dengan barang atau dengan upah tertentu. Ya, maka kita perhatikan kita jenis yang mana. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya beda. Ya, kalau kita memang akad yang kita lakukan berdasarkan hasil pekerjaan, ini umumnya adalah pegawai lepas umumnya, atau memang juga ada pegawai kantoran yang dia hasilnya dibebani hasil dalam bentuk target, gitu ya. Ada yang hasilnya bentuknya target, berarti dia
di akad kerjanya adalah memenuhi target, bukan bentuk pekerjaannya, gitu ya. Beda halnya dengan yang bentuk pekerjaannya tadi, gitu ya. Jadi pekerja yang rutin itu biasanya adalah dia mengikuti bentuk jasanya. Misalnya contohnya, kalau mungkin di tempat makan, di restoran ada yang jadi pelayan. Pelayan masuknya nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, betul. Jadi ketika menjadi pelayan, maka bentuk jasanya yang diakadkan. Baik hari itu ada pelanggan, gak ada pelanggan, gaji dia tetap sama, tetap dia punya hak menerima upah, gitu. Ya, jadi memang akad kerja akan melingkupi dua ini. Maka kitalah yang ngukur ketika membuat akad kerjanya dasarnya apa? Dasarnya hasil pekerjaan atau dasarnya bentuk jasa. Enggak semua harus dengan menggunakan nomor 1 dan enggak semua harus menggunakan nomor 2. Karena mengikuti kebutuhan, mengikuti kepentingan, mengikuti kemampuan, kan begitu ya. Sehingga keduanya ini bisa dilakukan. Hanya ketika sudah diakadkan, maka harus hati-hati dalam pemenuhannya. Kalau yang nomor 1 dipenuhi adalah hasilnya, yang nomor 2 yang dipenuhi adalah kehadirannya melakukan jasa. Kan gitu. Kalau orang misalnya dapat akad ya jadi office boy, maka dia harus standby baik ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan. Beda halnya ketika dia akadnya adalah nyuci piring, nyapu gitu ya, bersih-bersih. Akad dia adalah hasil pekerjaan. Maka ketika cucian piring sudah selesai, nyapu sudah selesai, bersih-bersih sudah selesai akad dia, kan begitu ya. Jadi tinggal kita lihat bentuk akadnya. Ya. Mudah-mudahan sudah bisa nangkep bedanya dari kedua ini. Ya. Yang kedua adalah dari jenis ikatan kerja. Ya. Juga ada dua. Apa saja? Ada yang kita sebut pekerja khusus. Yang kedua adalah pekerja umum. Apa bedanya? Nah, pekerja khusus adalah orang yang punya akad kerja dengan satu pihak dalam rentang waktu tertentu. Orang yang kerja di kantor, orang yang jadi guru, orang yang kerja di pabrik, itu masuknya pekerja khusus. Kenapa? Karena dia punya akad. Akadnya adalah pada jam sekian sampai jam sekian saya bekerja untuk anu. Kan begitu ya? Rata-rata seperti itu. Maka nanti kita bisa lihat dua ini nanti akadnya akan bisa bergabung gitu ya, akan bisa bergabung. Jadi pekerja khusus adalah orang yang bekerja kepada satu pihak dalam waktu tertentu. Ya. Jadi pekerja khusus adalah orang yang bekerja kepada satu pihak dalam jangka waktu tertentu. Pekerja khusus dia punya akad dalam rentang waktu tertentu, kan gitu ya, punya akad dalam rentang waktu tertentu. Artinya, di sini konsekuensinya orang yang dia berakad dengan akad sebagai pekerja khusus tidak boleh menerima akad lain, tidak boleh menerima pekerjaan lain di waktu yang sudah diakadkan. Ya. Orang kerja di pabrik, akadnya jam 8 sampai jam 4 sore. Itu ya. Tapi di saat yang sama dia juga nerima kerjaan benerin genteng misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu sudah melanggar akad.
Wong dia sudah berakad utuh. Pada jam kerja, kurang lebih bahasa kita, dia adalah milik pabrik. Mau pabrik ada kerjaan, mau nggak ada kerjaan, dia itu punya akad dengan pabrik. Kan gitu. Tidak boleh dia melakukan akad dengan yang lain. Ya, ini konsekuensi akad pekerjaan khusus. Ya. Ini kita sebut kerja rutin, kerja kantoran gitu ya, kerja yang memang kerja kontrak model seperti ini. Nah, pekerjaan umum yang kayak gimana? Ini adalah orang yang bekerja kepada banyak pihak. Nah, yang kita sebut sebagai pekerja umum yang bekerja kepada banyak pihak, ini adalah orang yang dia bukan pekerja pada satu tempat. Contohnya misalnya orang-orang yang punya usaha sendiri. Ya, usaha jasa ya, usaha jasa. Ya, usaha jasa. Misalnya kayak seperti tukang jahit. Ya. Tukang jahit masuknya pekerja umum atau pekerja khusus? Tukang jahit pribadi. Bukan tukang jahit yang kerja di konveksi. Kalau tukang jahit kerja di konveksi, dia punya jam kerja, maka masuknya pekerja khusus. Tapi kalau seseorang buka tempat jahit pribadi, maka dia masuknya pekerja umum. Orang dia berakad dengan si A, dengan si B, dengan si C, boleh, nggak ada masalah. Mana yang dikerjakan, bebas saja, yang penting dia memenuhi akad. Yang ini dijanjiin lebih cepat, yang ini dijanjiin lebih lambat, yang ini dijanjiin sekian dan sekian, itu silahkan dinegosiasikan. Tidak harus yang duluan lebih cepat, tidak harus yang belakangan lebih lambat. Kenapa? Karena namanya cerita pekerjaan jasa tergantung negosiasi. Ketika kita cerita pekerja umum, maka dia memungkinkan untuk menerima lebih dari satu pekerjaan pada satu waktu. Itu pekerja umum. Nah, maka dua bagian ini bukan berarti dipilih, karena nanti kita akan ketemu. Misalnya, ya, ada nggak pekerja khusus yang dia dinilai dari hasil pekerjaannya? Ada, bisa. Atau dinilai dari bentuk jasanya juga bisa. Contoh, misalnya tadi saya mencontohkan office boy pada sebuah perusahaan. Maka tugas dia itu digaji untuk menjadi office boy oleh sebuah perusahaan pada jam tertentu. Maka dia secara objek akad yang diakadkan adalah bentuk jasanya, secara ikatan kerja dia adalah pekerja khusus. Nggak boleh jadi office boy kemudian nyambi, kan gitu ya. Nah, itu masalah. Ya, nah, beda halnya misalnya dia pekerja khusus. Kalau pekerja khusus kan nggak bisa nyambi karena waktunya sudah jelas, gitu ya. Tapi bisa saja dia dinilai dari hasil pekerjaan. Misalnya, contohnya yang paling umum sales. Ada sales yang dia bukan sales lepas, kan ada ya sales yang dia bekerja digaji. Ya, bekerja digaji oleh kantor, tapi dia dinilai dari hasil pekerjaannya, punya target, bahasa kita kan gitu ya, punya target. Nah, maka itu dia adalah secara objek akad adalah hasil pekerjaan, secara ikatan dia adalah pekerja khusus. Itu. Nah, yang pekerja umum yang mana? Bisa juga diterapkan kepada keduanya. Pekerja umum dia bukan ikatan jangka panjang, dia bisa menerima pekerjaan kepada banyak orang. Kalau ditinjau dari hasil pekerjaan, contohnya tadi kayak tukang mebel, ya, atau tukang sepatu, gitu ya, tukang gali sumur, ya, itu bisa diakatkan kepada hasil pekerjaan dan dia bisa menerima berapapun kan gitu ya, sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki. Itu. Apakah bisa pekerjaan umum itu kepada bentuk jasa? Juga bisa. Ya. Bisa. Ya, orang misalnya kayak
jasa yang dia bentuk jasa, apa contohnya kira-kira yang umum? Menyediakan jasa tapi jasanya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Contoh misalnya jasa pembayaran listrik, ya, itu kan bentuk jasanya gitu ya, bentuk jasanya, ya. Nah, pekerjaannya masuknya pekerjaan umum, dia bisa menerima pekerjaan itu dari beberapa orang sekaligus, kan gitu ya. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita bisa lihat, bukan berarti ini kita pisahkan, tapi ini kita sinkronkan. Pekerjaan mana, masuknya kemana, diakatkan dengan cara apa, kan gitu ya. Sehingga kita bisa tahu akad yang kita lakukan itu akad yang mana, sehingga kita tahu konsekuensinya. Kita tahu akad kita nggak boleh melampaui ini, kita tahu akad kita nggak boleh melampaui ini. Misalnya contoh seperti gini, seperti kita bicara supir. Supir secara ikatan kerja bisa kedua hal ini. Ada supir kantor, ada supir lepas. Contoh seperti itu ya. Kalau kita lihat dari objek akad juga bisa dua macam. Bisa dari hasil pekerjaan, bisa dari bentuk jasanya. Misalnya supir kantor, dia kerjaannya jadi supir standby, jadi supir pribadinya Pak Direktur. Berarti masuknya objek akadnya nomor 2, secara ikatannya nomor 1. Kan gitu ya. Model seperti itu. Atau misalnya ada juga yang dia pekerjanya misalnya pekerja umum. Ya, pekerja umum. Nah, dinilai dari hasil pekerjaannya. Ini sekedar contoh, mungkin adalah misalnya supir angkutan umum yang punya sendiri. Supir angkutan umum punya sendiri, masuknya pekerja umum yang ditinjau dari hasil pekerjaannya. Orang naik ketika sudah sampai tujuan selesai baru bayar, kan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya supir yang punya truk untuk pengangkut gitu ya. Kayak model misalnya Pak Heru, modelnya kayak seperti apa Pak masuknya? Kalau dari sisi objek akadnya hasil pekerjaan ada target kan gitu ya. Target satu hari ngirimnya sekian rate misalnya. Itu berarti adalah hasil pekerjaan. Bukan sekedar pokoknya Anda nyupir, nggak seperti itu gitu ya. Nah, kedua dari sisi ikatan kerja. Nah, dia pekerja khusus memang digaji, diikat dengan gaji, atau dia pegawai lepas. Yang bisa hari ini kerja dengan kita, besok bekerja dengan yang lain, kan memungkinkan seperti itu gitu ya, memungkinkan. Maka konsekuensi dari akad ini yang harus diperjelas. Ketika seorang pegawai itu diikat dengan akad khusus, baik kita sebagai majikan, pemberi kerja, atau kita sebagai anak buah yang menerima pekerjaan, kita pastikan kita ini dalam akad khusus atau akad umum. Kalau kita dalam akad khusus, hati-hati, selama jam kerja tidak boleh nerima akad lain, kan gitu ya. Di luar jam kerja ya sudah silahkan, kan gitu ya. Karena banyak di kita yang menggampangkan ketika dia dalam akad kerja kemudian nyambi kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4. Di kantor nggak ada kerjaan, kemudian dia mengerjakan yang lain, entah dia bikin buku, entah dia jadi tukang fotokopi, atau yang macam-macam lah, memungkinkan cari sampingan. Nah, ini salah, nggak pada tempatnya gitu ya. Kenapa? Karena akad dia adalah akad sebagai pekerja khusus gitu ya. Ini kita pahami bentuknya sehingga kita paham konsekuensinya gitu ya. Kita paham konsekuensinya sehingga kita nggak salah. Kenapa? Karena nanti ketika kita melampaui akad, itu berarti akad yang kedua kita tuh zolim, ngambil hak. Wong kita sudah dibayar dari jam 8 sampai jam 4, kita ini ngambil waktu. Bahasa kerennya kan korupsi waktu, kan gitu ya. Korupsi waktu, nggak kerasa. Kan yang penting kerjaan saya nggak ketinggalan. Bukan masalah kerjaan nggak ketinggalan, tapi kita orang Islam ini sudah punya akad, yang akad ini mengikat kita, kan gitu. Ketika kita sudah diikat akad,
maka perintahnya adalah aufu bil uqud, pegang dengan erat akad itu. Gitu ya. Oke, sampai sini insyaallah sudah bisa dipahami ya. Nah, kita masuk pada bahasan berikutnya adalah mengenai ketentuan akad kerja. Ya. Ketentuan akad kerja itu adalah kurang lebih kita sebut sebagai syarat, tapi ini kita akan memperluas ya. Yang harus diperjelas, harus dipahami dalam ketentuan akad kerja, pertama adalah jenis pekerjaan. Ya. Ya. Jenis pekerjaan ini benar harus jelas. Nah, jenis pekerjaan harus jelas, termasuk posisinya di sini. Ini kan jenis pekerjaan kan? Apakah berdasarkan hasil atau berdasarkan bentuk jasa? Apakah dia dipekerjakan sebagai pegawai tetap atau sebagai pegawai lepas? Atau sebagai subkontraktor, kan gitu ya? Atau sebagai pegawai freelance, kan beda ya, bahasa seperti itu. Maka jenis pekerjaan ini harus jelas. Ya, jenis pekerjaannya harus jelas, ruang lingkupnya harus jelas. Itu. Ini aturan pertama, kaidahnya ketika kita bicara akad kerja. Yang kedua adalah rentang waktu. Jadi yang disebut rentang waktu dalam akad kerja ini bukan ceritanya jam kerja, bukan. Ya. Rentang waktu dalam akad kerja adalah seberapa panjang akad pekerjaan itu. Kita kan sedang bicara akad. Ada yang akadnya harian. Ya, Anda saya sewa 1 hari untuk kerja dengan saya. Ini kan cerita akad, gitu ya. Jadi rentang waktu ini bisa berdasarkan bentuk jasanya, ini hitungannya waktu, atau dengan hasil, gitu ya. Jadi ada yang dengan bentuk jasanya dia disewa harian. Atau bahasa kita, meskipun dia pekerja khusus, Anda dikontrak 4 bulan, Anda dikontrak 6 bulan. Itu adalah rentang waktu dari akad kerja, ya. Jadi kita bisa di sini bisa harian, bulanan, atau tahunan, atau berdasarkan target. Gitu ya. Ini tentang waktu dari akad kerja. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Ketika kita bicara ketentuan akad kerja dari sisi rentang waktu, maka ini akan menjadi penting. Ya, dua bagian ini pemahamannya jadi penting. Apakah dia berdasarkan hasil pekerjaan? Kalau cerita hasil pekerjaan ini bisa kita kombinasikan gitu ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan ketika kita bicara tentang waktu. Ya. Ada orang yang dia memberikan batas waktu sekaligus batas target. Contoh, ya, saya sewa tukang gali sumur selama 1 bulan untuk menggali sumur sedalam 50 meter. Ini contoh ekstrim aja ya, biar gampang memahaminya. Artinya, dia punya rentang waktu bulanan plus dia punya target. Gitu ya, plus dia punya target. Atau akadnya adalah hanya bentuk jasa. Kalau tadi kan target ya, ini bentuk jasa. Saya sewa tukang gali sumur selama 1 bulan tanpa target, gitu ya. Pokoknya gali sedapatnya, kan gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita ini, kalau di
bangunan ini bangunan, tukang bangunan harian, kan gitu ya. Pokoknya kerja tiap harinya, kan gitu ya. Rentang waktunya pokoknya ini kerjakan. Kadang-kadang waktunya nggak bisa diukur, kan gitu ya. Tapi dia yang penting jasa mengerjakannya. Ya. Atau yang pertama tadi itu biasanya kita sebut borongan, kan gitu ya. Pokoknya dikasih target sekian, selesai jadi rumah, misalnya seperti itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita bangun ya dalam 3 bentuk akad. Kalau ketika kita bicara tentang waktu ini, gitu ya, kita bisa bagi menjadi yang pertama, ya. Ini hanya ditargetkan berdasarkan hasil. Yang kedua targetnya itu adalah waktu plus takaran kerja. Yang ketiga adalah waktu plus hasil kerja. Oke, ya. Ya. Jadi ketika kita bicara yang kedua ini bisa target hasil. Pokoknya gali sumur 50 meter, nggak dikasih waktu. Boleh. Artinya rentang waktunya mengikuti hasil. Atau kita kasih waktu plus takaran kerja. Takaran kerja artinya jenis jasanya, bentuk jasanya. Saya pekerjakan sebagai tukang gali sumur selama 1 bulan. Bentuk jasanya tukang gali sumur, waktunya 1 bulan. Boleh? Boleh. Atau yang ketiga, waktu dan hasil kerja. Saya sewa sebagai tukang gali sumur selama 1 bulan untuk menggali sedalam 50 meter. Ya, ini juga boleh. Artinya dia ada rentang waktu dan ada target pekerjaan. Memungkinkan ketiganya itu. Ya, dan tidak ada yang lain. Ya, ketika kita bicara akad kerja, kemungkinannya hanya 3 ini. Ada kemungkinan lain nggak kira-kira? Ya, ketika kita bicara akad kerja ada kemungkinan lain nggak? Ya. Orang kerja kantoran ini nomor 2. Dia punya waktu dan punya takaran kerja. Pokoknya Anda duduk diam ngerjain administrasi. Ada yang kerjain, kalau nggak ada ya sudah. Yang penting di kantor jam 8 sampai jam 4 misalnya seperti itu. Ini pekerja kantoran, pekerja pabrik gitu ya, pekerja kontrak dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang B gitu ya. Maka memungkinkan ini bentuk akad kita tuh sebenarnya semua ini. Akad pekerja, nggak ada yang lain. Gitu ya. 3 bentuk ini. Yang ketiga, ini kita bicara adalah masalah upah ya atau kompensasi. Apa itu upah atau kompensasi? Ya. Nah, upah atau kompensasi ini bentuknya macam-macam. Ya. Bentuknya boleh barang, bentuknya boleh harta, atau barang, atau bentuknya boleh jasa lagi. Ya. Boleh juga tunai atau dihutang. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara upah atau kompensasi, ini kan bicara masalah akad. Artinya dibicarakan di depan. Oke ya. Bicara akad ini bukan di belakang, tapi di depan. Sebelum deal. Ya, jangan deal tapi kemudian duitnya nggak ada. Kebanyakan gini ya. Sudah selesai, kita sudah ngerjain, sudah mati-matian, ternyata duitnya belum turun Pak. Waduh gitu ya. Nggak seperti ini. Maka semua akad ini, ketentuan akad, namanya akad adanya di depan, bukan di belakang. Ketika akad itu sudah lengkap, sudah jelas,
maka selesaikan pekerjaan, bisa menagih haknya. Dan yang punya kepentingan, yang punya kewajiban harus menunaikan haknya. Bahkan Rasulullah katakan, tunaikanlah hak pekerja sebelum keringatnya, kan gitu ya. Artinya yang namanya gaji, bayaran, upah, kompensasi itu dibayar sesegera mungkin, secepat mungkin setelah kewajiban dari si pekerja terpenuhi. Kan gitu ya. Nah, upah atau kompensasi ini juga nilainya harus jelas. Ya, nilainya harus jelas. Gitu. Nah, kenapa nilainya harus jelas? Ya, kita bicara akad, ya. Kalau nilainya nggak jelas, itu maka akadnya akan rusak. Ya, akad akan rusak. Contoh gini, ya, ini contoh yang mungkin masih ada yang melakukan, sebenarnya akadnya bermasalah. Ada buruh tani, ya, atau buruh tanam. Tolong tanamin ini semua diurus, ya. Anda kerja sama saya, nanti Anda dapat gaji sesuai dengan apa yang dipanen. Memenuhi syarat ini enggak? Enggak, gitu ya. Enggak memenuhi syarat ini. Kenapa? Karena nilainya tidak jelas. Ya, nilai tidak. Ini kita bicara akad kerja. Beda halnya dengan akad kerjasama. Nanti kita akan masuk, gitu ya. Nanti di minggu-minggu ke depan kita akan masuk akad kerjasama. Ya, bahasa fikihnya itu syirkah. Akad kerjasama beda dengan akad kerja, gitu ya. Kalau akad kerja yang namanya pekerja tidak nanggung apapun, ya, tugas dia menjalankan akad, maka dia juga berhak menerima kompensasi tanpa kemudian pusing mikirin yang di sana. Kan namanya pekerja, mau yang mesen itu bosnya itu untung rugi nggak peduli, kan gitu ya. Nah, itu bedanya pekerja seperti itu. Ya, untung rugi itu tidak menjadi ukuran, tetap dia punya hak digaji. Nah, maka ketika kita bicara upah, nah bedanya adalah ketika secara hasil pekerjaan, orang yang dia diakadkan hasil pekerjaan, maka upahnya itu mengikuti dari dia selesai pekerjaannya. Tapi kalau yang dia ngikutin jasa biasanya berdasarkan rentang waktu. Dia kerja tiap hari, ya, kerja 1 bulan, ya, gajinya berapa umumnya? Saya nggak ngerti di sini. 1,5 juta misalnya, gitu ya. Maka ketika dia sudah diakadkan seperti itu, Anda bekerja sebagai seorang admin selama untuk 1 bulan gajinya 1,5 juta, berarti dia diakadkan berdasarkan waktu plus takaran kerja. Nilainya jelas, gitu ya. Dan umumnya yang namanya gaji itu diterima tunai, ya, bukan dihutang. Ya, kecuali ada akad berbeda. Namanya gaji itu kan 1 bulan terima gaji, kan gitu ya. Maka orang yang berakad seperti itu setelah rentang waktunya selesai, dia berhak menerima gaji. Anda digaji bulanan, Anda digaji mingguan, Anda digaji 2 mingguan, gitu ya. Kayak kalau digaji tahunan kayaknya nggak ada yang mau ya. Ya, umumnya seperti itu. Digaji mingguan, 2 mingguan, atau bulanan, atau harian, gitu ya. Gajinya seperti itu, gitu. Maka itu nilainya harus jelas. Dia itu diperjelas di awal ini tunai atau hutang, gitu ya. Silakan aja kalau misalnya si bosnya itu dari awal mengakadkan hutang, kalau mau diterima boleh, nggak dilarang. Tapi harus ada kejelasan di depan dan disepakati, gitu ya. Disepakati, gitu ya. Dan kompensasi nilainya juga mesti jelas. Ini nilainya dalam bentuk apa? Apakah barang, apakah uang, uangnya mata uang apa,
Itu ya, Anda digaji 1.000. Itu bingung. Itu nggak sah akadnya, jangan salah. Ya, 1.000-nya 1.000 apa? Apa digaji $1.000? Ya, $1.000. Kadang bahasa itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kita kadang-kadang juga menggunakan bahasa untuk menyingkat ya. Kadang-kadang kita menyebut Rp1.000.000, kita sebut 1.000 gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu jadi bikin mispersepsi. Contoh ya, saya gaji Anda 750. 750 apa itu? Rp750, 750.000 gitu ya. Atau saya Anda gaji 7,5 gitu ya. 7,5 apa ini kan gitu ya, nggak jelas. Maka menggunakan akad yang jelas dengan bahasa yang jelas dengan nilai yang jelas, biar tidak ada salah persepsi gitu ya. Enak gitu ya ketika kita melakukan akad gitu. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah masalah tenaga. Ya. Apa itu tenaga? Tenaga itu dibutuhkan untuk diatur, untuk membatasi tenaga yang dikeluarkan. Tenaga. Nah, kenapa tenaga itu harus dibatasi? Ya, karena untuk menghindari akad kerja yang di luar kemungkinan tenaganya manusia, gitu ya. Misalnya ada akad kerja mindahkan batu seberat 1 ton sendirian, kan nyambungan gitu ya. Atau akad kerja itu Anda kerja 1 bulan 24 jam. Gak boleh kan seperti itu. Kenapa? Karena memang Allah sendiri gak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Maka ketika seorang pemberi kerja pun juga harus membatasi tenaga yang dikeluarkan oleh pekerjanya ya, agar tidak berlebihan. Gimana caranya membatasinya? Nah, yang paling umum membatasi tenaga adalah dengan membatasi jam kerja, kan gitu ya. Jam kerja ini kan kita ngukur tenaga orang kan gitu ya, jam kerja. Maka membatasi tenaga paling umum adalah dengan jam kerja. Itu. Ini ketika kita bicaranya adalah pada pekerja khusus. Kalau pekerja umum kan tidak terikat waktu. Ya, ketika kita bicara pekerja umum dia tidak terikat waktu. Nah, ini adalah kaidahnya. 4 ini harus jelas dalam ketentuan akad kerja. Ada jenis pekerjaan, ada rentang waktu akadnya, ada upah atau kompensasi, atau ada tenaga yang dikeluarkan, gitu ya. Tenaga yang dikeluarkan itu yang juga memang kalau dalam pekerjaan khusus itu dengan jam kerja. Kalau pekerjaan umum membatasinya itu ya memang dengan akad yang sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Dengan akad yang sesuai dengan kemampuan, gitu. Yang di luar kemampuan nggak memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Misalnya akad apa yang di luar tenaga manusia untuk pekerjaan umum? Ada contoh nggak? Ya. Dia bisa bekerja sama siapa aja, tapi kemudian di luar kemampuan manusia. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ya, nggak boleh diakadkan. Ya. Misalnya diminta tadi memindahkan diminta untuk memindahkan batu yang sangat besar gitu, yang nggak memungkinkan sendirian, maka itu tidak boleh diakadkan ya. Akad kerja itu memang pekerjaannya secara tenaga manusianya itu logis gitu ya, secara tenaga manusianya logis ya. Nggak mungkin misalnya seseorang diminta contohnya menggali sumur sedalam 100 meter, nyemplung gitu ya. Kalau pakai alat mungkin masih bisa ya. Tapi kalau nyemplung kayaknya udah nggak memungkinkan. Maksimal berapa meter? 10? 20? Nah, 20 meter maksimal. Itu. Nah, ini namanya membatasi tenaga. Jadi bikin sumur gitu ya, yang orangnya masuk ke dalam
itu kalau diminta bikin 50 meter itu berarti sudah di luar kemampuan manusia. Akad seperti itu tidak boleh disepakati, gitu ya. Itu namanya berlebihan. Nah, akad-akad yang berlebihan secara tenaga bentuk pekerjaannya atau secara rentang waktu, diminta kerja standby 24 jam nggak boleh tidur, itu juga salah, gitu ya. Ada yang seperti itu, ada, gitu ya, diminta standby. Karena memang ada di beberapa tempat, ini terutama di daerah di negara-negara lain yang memang iklim kerjanya benar-benar kacau ya. Ya rata-rata nanti ketika sudah bekerja itu sudah shiftnya panjang ditambah lembur. Satu hari bisa kerja 12, 14, 15 jam. Pernah kebayang ya kerja satu hari 12 jam sampai 15 jam. Itu ya. Itu biasanya pekerjaan yang nggak berhenti gitu ya. Kalau pekerjaannya bukan pekerjaan yang rutin, nggak akan diakatkan panjang-panjang. Orang administrasi mau diakatkan 8 jam, mau diakatkan 15 jam itu nggak beban. Karena dia tidak terus-terusan gitu ya. Tapi kalau orang pabrik yang dia bertanggung jawab mesin misalnya gitu ya, disuruh kerja 12 jam, ya 12 jam nggak berhenti gitu. Sudah kerja 12 jam plus tambah lembur 3 jam. Apa nggak gemeter kaki ya? Gitu ya. Berdiri 15 jam satu hari gitu ya. Atau misalnya supir gitu ya, nggak boleh berhenti sebelum 12 jam. Ada yang kuat gak Pak? 12 jam nyetir nggak berhenti. Nggak kuat. Nah, itu berarti sudah nggak logis kan gitu. Nggak boleh dilakukan. Gitu ya, nggak boleh dilakukan. Ya, beda ceritanya kalau nyupir kereta api gitu ya. Itu enak kan gitu ya. Atau nyupir pesawat itu masih bisa gitu ya. Nggak berhenti, enggak juga nggak. Depannya tidak, konsentrasi tidak terus menerus, tidak kontinu. Itu memungkinkan. Tapi yang butuh konsentrasi kontinu terus menerus itu tidak boleh dilakukan terus menerus, harus dibatasi, gitu ya. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan jam istirahat dan lain sebagainya gitu ya. Nah inilah ketentuan akad kerja yang harus dilakukan. Maka nanti kita bisa lihat itu ya, kita bisa lihat. Ada satu kaidah yang saya ingin masukkan ya, ini kaidah ya. Ketika kita bicara upah, ya, upah atau kompensasi, ya, dari mana sih dasarnya upah? Ya. Jadi secara kaidah dalam Islam, yang namanya upah adalah kompensasi dari suatu manfaat jasa, bukan kompensasi dari curahan tenaga secara fisik ya. Jadi upah umumnya, ini kita bicara kaidah ya. Upah umumnya itu dinilai ya dari nilai manfaatnya, bukan dari tenaga fisik yang dikeluarkan. Sehingga yang namanya arsitek dengan tukang bangunan upahnya besaran mana? Arsitek. Yang kerja capean mana? Tukang bangunan. Tapi kalau kita bicara manfaat gitu ya. Ini kita cerita bangunan besar gitu ya. Kita cerita manfaat, secara bentuk manfaat, maka arsitek manfaatnya lebih besar gitu ya, secara manfaat. Manfaatnya yang dia keluarkan lebih besar. Kecuali tukang bangunannya bisa bikin gambar. Berarti manfaat dia lebih besar. Sudah bisa bikin gambar, bisa bikin sendiri kerjaan fisiknya, gajinya double. Itu ya, gajinya double. Nah, jadi ini kaidah aja. Kaidah pengupahan adalah dinilai dari manfaat yang bisa diberikan, bukan dari tenaganya.
gitu ya, bukan dari tenaganya, tapi dari manfaat yang bisa diberikan. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan kan gitu ya. Kalau orang merasa jasa kita bermanfaat, apalagi jasa kita itu jasa yang sulit, maka orang biasanya berani bayar mahal, kan begitu ya. Manfaat orangnya yang bisa mengerjakan sedikit, maka pasti bayarannya mahal, gitu ya. Tapi sebaliknya, manfaatnya nggak seberapa, padat karya, padat tenaga, yang bisa ngerjain banyak, jangan berharap harga bisa bersaing. Yang ada pada banting harga, gitu. Maka caranya untuk meningkatkan upah bukan dengan kerja lebih keras, bukan dengan kerja lebih capek, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan nilai manfaat kita. Itu ya, meningkatkan nilai manfaat. Ini sekedar contoh kaidah. Dari kaidah ini kita bisa melihat nilai manfaat kita itu seperti apa, gitu. Itulah cara meningkatkan upah. Apakah pasti meningkatkan upah? Belum tentu, tapi itu cara yang paling logis, gitu ya. Cara yang paling logis, karena upah secara umum adalah penilaian dari manfaat jasa yang dihasilkan. Ya, mungkin ini materi kita untuk malam ini, insyaallah.